Memang ini perintah bersih-bersih ini kan kejadiannya kan luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Kita suruh bersih-bersih ini sehari 5 kali. Kenapa kok perintah bersih-bersih ini prosedur instruksinya itu tidak cukup dengan surat edaran atau melalui kurir? Kan Jibril bisa disuruh. Jibril sampaikan Muhammad begini, Tuhan menyuruh umat Muhammad zakat cukup melalui Jibril. Ya, suruh puasa ya melalui, semua perintah melalui kurir, melalui surat edaran. Tetapi ketika diperintahkan untuk sholat, dipanggil langsung oleh Tuhan. Ada apa? Ya, dalam prosedur instruksi saja. Ketika para camat disuruh ngecat tembok pinggir jalan, ya kan, pagar-pagar orang, kemudian pasang bendera dalam rangka 17 Agustus, itu cukup dengan radiogram kok, ya kan, atau pakai surat edaran. Tapi ketika seorang camat dipanggil bupati langsung menghadap, ada apa semua? Sampai-sampai ajudan suruh keluar semuanya. Ketika Nabi menghadap Tuhan kan Jibril suruh keluar. Artinya betapa sangat pentingnya bersuci itu. Ini persoalannya. Nah, oke, kita itu betapa pentingnya. Lalu apa yang dilakukan? Ternyata dari sisi kebersihan fisik saja itu kita sudah, mohon maaf ya, sudah banyak menyalahi aturan bersuci itu atau wudhu itu, nggak ada yang pas. Coba dari sebelum kita wudhu itu suruh cuci tangan dulu. Ada nggak cuci tangan dulu? Cuci dulu pakai sabun, ngalir, terus kita ambil wudhu. Enggak kan? Oke. Kemudian mulut kita dibersihkan dengan sikat gigi. Inda kulli salatin. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andaikan tidak memberatkan, pasti akan aku suruh umatku untuk sikat gigi setiap sholat. Kayak hebatnya kalau orang sikat gigi sehari 5 kali. Kemudian juga berkumur-kumur, madmadah bahasa Arabnya. Itu kan, disemburkan supaya gudanya pada keluar. Kemudian juga ghar-ghara, dahak-dahak yang ada di tenggorokan ini itu dimutahkan. Begitu enggak? Enggak kan? Tidak. Apa yang terjadi? Kabrut-kabrut. Iya kan? Betul kan? Betul kan? Iya. Kemudian ini korong suruh dibersihkan. Namanya istinsyak. Istinsyak itu airnya disedot, ya, kemudian diseng-serengkan yang keras sehingga kotoran di kita keluar 3 kali. Begitu enggak? Enggak. Betul enggak? Dan seterusnya lah. Sampai kepala diusap supaya dingin. Yang kita elektronik aja perlu pendinginan kok. Ya, kepala kita sehari 5 kali. Enggak kok. Coba lihat perilaku mereka itu. Zahir saja sudah enggak ada yang benar. Apalagi hatinya. Ya. Jadi artinya bahwa orang Islam ini sebelum ke masjid ini kopoknya dibersihin, korongnya dibersihin, kudanya dibersihin, ya, kemudian juga bau badan semua sejuk. Nah, ketika kita masuk masjid, itu ada proses kebersamaan.
menghilangkan rasa kesombongan kita, siap duduk berdampingan dengan siapapun. Betul nggak? Seorang jenderal datangnya terlambat, boleh nggak maksa di depan duduknya? Nggak boleh. Nggak bisa. Saya jenderal, nggak ada urusan, duduk situ. Ya kenapa? Ya kenapa datangnya telat? Nggak ada aturan. Itu kan sengaja dibuat semacam itu untuk pembauran sosial, menghilangkan kesombongan kita. Kemudian juga membersihkan hati kita, jangan sampai minder, kecil hati. Anda orang Islam, setiap hari berjamaah, Anda orang miskin, Anda gak takut kok duduk dengan para jenderal, duduk dengan orang konglomerat, nggak ada urusan kok. Itu kan membersihkan hati. Ya, kemudian juga kita berbaris juga melihat barisan yang lurus, lihat kanan, lihat kiri. Jangan makan sendirian, lihat tetangga kanan, tetangga kiri udah makan belum. Kita yang lurus. Kemudian juga kedisiplinan kita bermasyarakat, tidak boleh mendahului imam dan seterusnya. Itu kan latihan-latihan untuk membersihkan hati kita. Jadi artinya bahwa kebersihan lahir, kebersihan batin ini satu paket seperti hardware dan software. Kalau badan kita tidak bersih, artinya badan kita ini kotor. Kenapa kotor? Di situ banyak terdapat ada kuman-kuman, ada bakteri, ada virus, segala macam kan. Betul nggak? Yang menimbulkan penyakit. Nah, kalau hati ada nggak? Ada juga kuman-kumannya, hati juga sama. Bakterinya ada. Ya, virusnya ya ada. Yang komputer aja kena virus kok. Komputer kalau engkau sering pakai berselancar ke situs yang nggak benar, kemasukan virus nggak? Nama apa virusnya? Trojan kan? Ya. Hati kita juga sama software ini, ketika dipakai berselancar ke situs-situs yang nggak benar, mikirin istrinya orang lain, mikirin warungnya orang lain, ngapain ke sana-sana? Kemasukan virus nggak? Sama. Apa virusnya? Ada hasud, ada dengki, ada iri, ada putus asa, ada kecewa, ada marah, ada dendam. Itu virus-virus semuanya. Dan bisa membuat badan kita jadi sakit. Percaya. Nah, itu dibersihkan lahir batin. Jadi jangan hanya lahirnya saja bersih. Ya muka saya pakai make up, alisnya tebal, pakai maskara, pakai shadow, tapi kencingnya nggak cebok, gimana tuh? Iya, ya, orangnya cantik tapi hatinya kotor. Nah, jadi ketika hati kita banyak mengandung virus, apa yang terjadi? Silakan komputer Anda yang sudah banyak virusnya terus dibersihkan semuanya virus itu. Ya, sudah direinstall aja lah, karena sudah kebanyakan virus. Jadi sudah percuma, jadi reinstall aja, sudah dibuang aja, bikin reprogramming aja yang baru lagi. Karena sudah terlalu banyak virusnya, sudah banyak. Nah makanya ketika hati kita juga dipakai berselancar ke hal-hal yang tidak wajar, juga menghasilkan virus. Nah kalau sudah software kita banyak virusnya, tahu nggak bufferingnya? Setengah jam nongol-nongol gambarnya, war. Data kita pada hilang nggak? Hilang. Itulah kita adanya gangguan-gangguan, disorder, ya psikologis, gangguan jiwa. Itu adalah gangguan karena virus yang di hati kita itu. Kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita punya praduga yang buruk sama orang. Kita kalau sampai bipolar, ya, wah banyak banget lah ceritanya. Ya, dan itu terhingga bahwa nanti justru malah penyakit-penyakit jiwa itu lebih banyak ragamnya dari penyakit fisik berakhirnya. Dan semuanya indikatornya hampir sama, mirip-mirip aja. Saya kira kita perlu bebersih, menjaga kebersihan bukan hanya zahir saja, bukan badan saja, tapi juga hati kita bersih. Satu contoh, ketika tetanggamu bikin warung lagi, sembako lagi, saya nanya, kenapa Anda tersinggung? Merasa tersaingi.
Kenapa Anda marah? Karena Anda menganggap dengan adanya tangga itu bikin warung sembako akan mengurangi rezekimu. Itu penyakitnya. Ya kan? Karena Anda merasa bukannya lebih dulu. Tapi Anda kan tidak paham bahwa dia punya hak untuk hidup kan? Ya kan? Satu, melemahnya keimanan Anda bahwa ternyata yang selama ini engkau mendapat rezeki bukan pemberian Tuhan, tapi pemberian karena Anda buka warung, sehingga ketika warung itu buka akan mengurangi rezekimu. Kemudian ketika warungnya semakin laris, Anda marah nggak? Cari dukun nggak kira-kira? Cari. Nah, makanya jadi artinya ini kita satu contoh aja. Orang yang hatinya sudah kemasukan virus hasud itu hidupnya tidak pernah punya cita-cita yang jelas dia mau apa. Yang penting dia ingin menghancurkan orang lain. Gitu. Kemudian nanti ada beda, ada hasad, ada hakad. Bahasa Arabnya beda, bahasa Indonesianya sulit ya. Ada iri, ada dengki. Iri sama dengki, ini beda. Hasad dan hakad. Kalau kita digabung, iri dengki ya. Begini. Kalau ada orang anaknya sekolahnya maju, ya, Anda tidak terima. Ada tangga beli mobil, tersinggung. Lah, padahal juga kredit. Urusannya apa? Merendahkan orang lain. Nih, potong kuping, 4 bulan juga ditarik lagi. Urusannya apa? Nah, setiap Anda melihat orang mendapatkan rezeki, Anda marah. Ya, itu namanya hasad apa hakad? Iri apa dengki? Iri. Tapi kalau dengki, ketika ada orang lebih kaya dari Anda tersinggung. Itu bedanya. Ya, sangat beda sekali. Ada orang rezekinya lancar, Anda tersinggung. Itu iri. Tapi kalau ada orang melebihi Anda kayanya, tidak boleh. Itu namanya dengki. Makasih.